Assalamualaikum. Jadi nama aku Indah Fatmaliana. Di sini aku sebagai host Bogem. Apa sih Bogem itu? Nah, buat yang belum tahu, Bogem itu bepandiran online bersama gerakan Milenial Kalsel. Jadi hari ini kita bakalan membahas seputar kecantikan, yaitu lebih mendalam kecantikan kuku atau sekarang disebut nail art. Kita lihat dulu ya narasumber kita, sepertinya udah join. Hai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa ya pakai masker ya. Ya nggak apa-apa. Kok nggak ada suaranya ya? Gimana nih kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini baru selesai ada orang, makanya agak telat untuk live-nya. Ya nggak apa-apa, paham aja lah. Kan kayak Lanjut. lagi masa pandemi gini, kakak sibuknya di studio aja atau gimana sih kak? Iya, di studio aja soalnya. Terus kan lagi pandemi kayak gini kan banyak orang yang pengen home service gitu, jadi tapi kita nggak menyediakan. Tapi tetap di studio aja sih. Lebih ini kayak kalau home service lebih bahaya. Kan kita ada protokol kesehatan, jadi lebih takut. Biasanya tuh takutnya kenapa, kitanya sendiri kan juga was-was, malah was-wasnya tuh untuk orang yang manggil kita gitu. Kakak mulai kapan sih suka nail art atau ada mendalami Mulai bulan Mei 2019, tapi pada dasarnya kalau cewek pasti semuanya kan suka sama yang namanya kutek. Jadi kalau dari dulu sih memang koleksi kutek gitu. Oh berarti emang sebelumnya udah tertarik kayak di kuku-kuku gitulah pokoknya. Dan bener banget. Kita perjalanan apa waktu belajar atau waktu perdalam ilmu nail art. Dulu itu pasang surut sih. Jadi dulu tuh juga nggak langsung laku ya. Jadi dulu itu setelah privat itu 1 bulan 2 bulan tuh belum ada customer, jadi kayak cuman oke lah coba dulu di tangan orang, nawarin temen mau nggak ini free aja nih, jadi kayak sambil ngasah ilmu dan segala hal. Habis itu home service 1 bulan, akhirnya alhamdulillah mulai rame, jadi sampai yang orang Batu Licin juga ada pelanggan kayak gitu. Berarti udah nggak cuman di Banjarbaru aja nih kayak customernya. Alhamdulillah. Kan kita berbicara seputar nail art nih kak. Nah orang itu mungkin orang awam taunya nail art ini cuman kayak menghias di atas kuku. Tapi menurut kakak sendiri nih pengertian nail art itu gimana sih kak menurut pribadi kakak? Kalau sekarang sih karena zaman sudah mulai maju ya, jadi kebutuhan wajib bagi seorang wanita kalau untuk nail art itu. Jadi kan kayak gini, logikanya bukan muka aja yang dipoles, masih kan kayak gitu nih, kuku pasti kan harus on juga nih. Kalau dulu kan beda ya sama dulu, cuman orang-orang yang berkelas saja yang menggunakan nail art. Jadi kalau sekarang nggak perlu lagi kayak untuk merogoh kocek yang sangat-sangat besar duitnya atau apa. Sekarang juga dari start 100 ribu juga udah ada. Jadi itu jadi kewajiban, dan pelangganku juga ada yang kayak seminggu sekali ganti gitu. Jadi udah nggak ini lagi sih. Udah kayak kebutuhan sebenarnya cewek lah wanita. Nah, kalau cewek kan biasanya ke salon tuh bikin rambut. Sekarang tuh udah nggak kalah lagi sama yang namanya kuku. Kuku juga harus dirawat. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita yang pribadi yang udah
privat dan lain-lain, apa aja sih sebenarnya kuku itu gini-gini. Pentingnya merawat kuku itu pasti ada. Jadi teori-teori kuku pun kita dapat gitu, jadi nggak sembarangan. Kayak berarti Indah mau nanya juga nih Kak, sebelum Indah banyak ngasih pertanyaan-pertanyaan dalam, boleh nggak Kak kakak ceritain perjalanan seperti kakak misalkan perjalanan khususnya gimana kakak atau otodidak, boleh nggak Kak ceritain? Dan jadi awalnya itu dulu kan memang terjunnya kan di dunia animasi ya, mata nggak ini lagi kan, nggak asing lagi. 2 tahun habis itu vakum, akhirnya mikir apa sih sebenarnya yang lagi in banget gitu, apa sih sebenarnya yang kebutuhan wanita yang nggak pernah bisa dilepas gitu kan ya, yang pertama dan yang aku juga. Akhirnya kakak coba privat ke tempat pertama sih di Banjarmasin ya, ada satu studio gitu di Banjarmasin, kakak privat di sana ya, ada pasang surutnya juga sih, namanya kan yang dulu nggak yang gimana, harus beli alat segala macam, kesananya naik apa gitu kan. Udah akhirnya lama buka, tapi kemarin itu sempat juga sebelum ke Jakarta itu ikut event juga, diajakin guruku yang di Banjar. Jadi event itu nail art gratis waktu itu. Jadi 1 hari ngutekin orang 40 orang. Waduh, banyak banget. Jadi 1 hari 40 orang. Nah di situ aku udah nangkep, begini ternyata. Memang capek gitu kan, tapi kita kan yang namanya senang tuh nggak ini lagi sama capek. Ya biasa hobi, kayak kalau hobi itu kayak ringan aja hati ngejalaninnya. Makanya itu habis itu udah buka di rumah, segala macam, home service ini yang namanya. Ada juga hal yang memang kadang-kadang orang berpikir, ngapain sih nail art kaki loh, kaki. Kadang-kadang orang kan kaki, kita jangan gengsi. Untuk namanya kita perlu uang kan ya. Jadi kalau yang namanya kayak kaki dan lain-lain, kerjain aja semuanya. Habis itu udah akhirnya semua customer ngomong, gimana kalau misalnya buka di Banjarbaru, karena kan kita kan dari Banjar ini kan jauh ke sini, dan sebagai pertimbangan tuh udah pertimbangan. Akhirnya alhamdulillah bulan Mei mulai merintis kan. Habis itu Agustus itu dapat ruko, udah coba rintis. Habis itu setelah beberapa bulan ke Jakarta lagi, udah puas ke Surabaya lagi. Waduh, berarti udah kemana-mana nih kayak khususnya luar biasa. Karena pada dasarnya kalau kita sendirinya nggak banyak ilmu, terus orang yang privat di kita pasti kan merasa kurang juga. Dan totalitas kayaknya Harus mendalami juga gitu. Kalau sebelum kita melukis nih Kak, sebelum mulai art itu ada kayak step-step dulu nggak? Misalkan kita harus kerendam buku di air hangat atau gimana Banget. Jadi ada beberapa hal yang membedakan. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering aku dapat dari customer yang baru datang. Jadi manicure pedicure itu wajib sebelum kita nail. Tapi ada beberapa orang juga yang bilang kan kalau misalnya mani-pedi itu kan ada yang spa, yang direndam dan lain-lain, itu beda lagi. Jadi kalau misalnya untuk yang ini, yang misalnya yang aku kan ada mani-pedi dry, jadi dia memang khusus. Nah itu wajib banget. Jadi bagi-bagi yang otodidak itu biasanya nih aku banyak banget nih mendapatin orang-orang yang otodidak. Lebih baik tuh kalian nabung, terus belajar sama orang yang benar-benar nggak pelit ilmu, udah itu aja. Karena kuku itu kalau salah berdarah bisa infeksi. Ini kayak kalau salah teknik malah bisa fatal jatuhnya. Benar. Jadi kalau misalnya mani-pedi itu wajib banget sebelum kita nail art itu. Misalkan kita mau ngebentuk kita, mau ngebentuk
misalkan ada orang nge-request aku mau bentuk kayak gini, itu ada kayak disesuaikan nggak? Kan biasa ada kayak ini kuku cewek, ini kuku cowok, kamu bentuknya bagus yang ini, Nah, ada nggak? ada. Jadi di sini kalau orang Indonesia sebenarnya, jadi pernah kan lihat kayak di Instagram yang kukunya lancip banget. Pernah. Bukan orang Indonesia banget. Jadi kita kalau pada dasarnya sih di sini lebih dominan kayak kotak sama oval. Kotak sama oval gitu kak ya? Tangan, maaf ya, nih misalnya ada yang jari yang lebih gendut, itu nggak cocok juga. Misalnya buat kotak nggak cocok. Oh ternyata dia lebih cocok untuk oval. Tekniknya. Jadi ada tekniknya juga. Tekniknya ini nggak cuman kayak sebelumnya kita harus manicure pedicure, tapi dari segi bentuk pun kayak sedetail itu bakalan saranin kak ya? Bener. Jadi ada juga sih yang beberapa orang yang dia motong kuku sendiri datang ke sini tuh karena memang dia sukanya tuh kayak lebih lancip misalnya, tapi berdarah sampai sini. Jadi kita nggak nanggung juga kan. Paling aku sih lebih dominan kayak ngasih edukasi buat orang-orang, kan banyak kan nih yang baru tahu nail art tuh apa sih gitu. Banyak yang baru pertama kali di sini. Jadi kadang-kadang aku ngasih edukasi. Kukunya ini biasanya diapain atau apa. Nah, dan ada kan yang alat yang mengkilapin tuh. Iya ada tuh, kita pernah pakai tuh. Jangan terlalu sering karena itu mengikis bagian permukaan kuku. Jadi kalau kamu semakin mengikis, ini bakalan berdarah. Dari beberapa orang pun yang datang ke sini, aku cuman beberapa orang aja ngeliat kuku orang tuh bener-bener sehat. Itu bener-bener bagus kalau misalnya kuku itu sehat, nggak pernah diapa-apain. Datang ke tempat yang memang bener-bener dia tahu arahannya gimana, dikasih edukasi seperti apa. Sayang kan kuku sehat terus rusak abis itu. Ya benar. Kalau ciri-ciri boleh tahu nggak nih kak, ciri-ciri kuku sehat itu gimana? Mungkin kan teman-teman juga pada penasaran nih, kuku sehat apa enggak sih gitu. Kuku sehat tuh sebenarnya gampang kita ngeliatin. Bagian permukaan ini dia ngeping. Dia enggak lemes juga, enggak yang keras banget enggak. Jadi dia tuh sehat bagian sini. Nah kalau kutikula pun itu beda. Nah ini hati-hati nih bagi orang-orang yang buka art ya. Jadi kutikula itu sebenarnya kita ini maaf ya yang diabetes. Orang diabetes itu tidak boleh dibersihkan. Bukan tidak boleh, harus lebih hati-hati. Bagian mananya tuh kak yang harus hati-hati? Bagian kulit yang kering. Yang karet ini ya? Jadi memang itu beda. Jadi kita makanya itu dibedakan lagi yang otomatis sama yang tidak. Kita dapat pelajarannya seperti apa. Mungkin bisa nih buat teman-teman yang di rumah yang sampai nonton dengar Kameta jelasin kan kayaknya pada ngeliatin dulu ya saya. Dan aku pernah loh ini dapat kejadian waktu aku ikut Irban waktu itu. Jadi kukunya itu kasihan. Ini bagi orang-orang yang suka bikin bagian sini ya, bagian kuku sama bagian kutikula. Itu bahayanya luar biasa loh sebenarnya. Ada kan yang biasanya tuh kayak kebiasaan gigit-gigit. Nah, itu selain kuman kalian bisa infeksi. Nanah nanti jadinya. Kalau di tempat kakak misalkan ada customer datang yang terparah itu ada nggak kak kayak gimana mungkin masalah kulitnya? Ya pernah. Waktu event itu aja yang aku benar-benar ini anak memang benar-benar jadi aromanya pun berbeda kadang-kadang. Jadi orang yang sudah infeksi yang sangat bahaya udah fatal ya menurut aku. Itu aromanya tuh beda. Aromanya beda dalam arti apa? Ini sudah infeksi banget. Kalau diterusin digigit-gigit, nggak tahu deh. Apa kalau misalnya ke dokter mungkin ada lagi ininya atau apanya. Mungkin kakak punya nggak tips-tips nih supaya
wanita, para wanita bisa, nggak cuma wanita sebenarnya, dia juga kayak tips menjaga kuku sehat ada berapa. Tadi ada juga nih yang nanya nih katanya kuku sehat apa enggak ya? Kalau tips kuku sehat itu sebenarnya ya pertama, kalau kamu pengen sehat itu dirawatnya pakai vitamin. Jadi ada satu brand itu yang bagus menurut aku, jadi Hand and Cream. Jadi dia Hand and Cream itu dia ada nailnya juga, jadi Hand and Nail. Jadi dia tuh untuk kuku. Jadi juga kan sekarang karena pandemi seperti ini, kita selalu pakai hand sanitizer kan. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi paling tidak kalian kayak hangat, dikasih itu vitamin, udah gitu aja. Kalau mau dibersihin mani-pedi, udah gitu aja. Mani-pedi saya kalau misalkan mau merawat terus saya, Tapi jangan pakai alat yang, karena kan kita sendiri kan kayak kalian kan beli itu. Aku bukan mau menjatuhkan, tapi bagus, sebenarnya bagus kalau mau kilat yang pakai alat itu. Tapi jangan terlalu sering. Kali aja kalau udah nggak merasa mengkilap lagi, gosok lagi. tidak pengalaman kita pribadi itu jadinya malah kayak karena suka jadi kayak ketagihan. Padahal sebelum di tempat indah. Nah sebenarnya sih kalau sebelum suaranya nggak ada, suaranya ada deh. Halo, Udah jelas belum nikah suaranya? udah jelas. Tadi kita sampai di gel kak ya, masalah kesehatan kuku kak ya. Iya. Kakak punya nggak sih kayak mungkin makanan apa yang bisa kuku kita ini jadi kurang sehat? Makanan yang mungkin berminyak ya. Kadang-kadang kan kalau yang berminyak kan pasti lebih mempengaruhi sama kulit kita. Dan satu hal sih, jangan sering-sering pakai kutek yang kayak yang ribuan. Biasanya kan banyak tuh yang, karena pada dasarnya cewek kan kalau ada yang nggak yakin ya, misalnya ada yang dihapus 1 bulan aja udah kuning. Itu jamur. Oh gitu kayak. Jadi itu jamur, jadi itu bikin rapuh kuku. Kalau nggak salah di tempat kakak ini udah halal, yang halal kayaknya. Iya, jadi bukan di tempat kakak aja sih, jadi mungkin ada di tempat-tempat lain juga memakai gel yang sama gitu, karena memang udah ada sertifikatnya. Jadi ada juga orang yang datang ke sini tiba-tiba mau ngetes gitu, nah ya nggak apa-apa. Nah, kita juga kan sebagai tempat ini kan nggak boleh bilang jangan kita nggak boleh gitu juga. Berarti memang sudah ada sertifikatnya gitu ya.
Tapi sih ada juga sih mungkin beberapa karena mereka low budget kan, jadi yang nggak halal tuh dibilangin sama aja ini segala macam tuh hati-hati. Karena kita juga nggak nanggung resiko kan, maksudnya nanggung dosa tuh juga. Iya benar. Pernah sih juga dapat customer seperti itu, jadi dia bilang ini udah halal apa belum gini segala macam, ujung-ujungnya kalau nggak halal ternyata nggak halal, kamu mau nggak, kita udah di luar ranah ini ya, ngomongin baik-baik. Oh iya Kak, ada yang nanya nih. Ini tadi udah dijawab sih sebenarnya, ini Ibu Pindo. Jadi Ibu Pindo, jadi makanan sebenarnya sih jangan kurang-kurang buah-buahan sama sayur-sayuran yang mengandung zat besi atau vitamin apa gitu. Jadi buah-buahan kayak ya pokoknya buah-buahan sih, selain kulit kita bagus juga kan itu juga tadi. Iya benar, berpengaruh besar juga ke kuku Kak ya. Bener, pokoknya intinya sih jangan ini sih, kayak kutek itu kan ada berbagai macam, jadi zat kimianya banyak banget, jadi yang kayak ya yang bikin kita ini sih, jadi kalau satu poles ya karena kita ganti warna dihapus lagi pakai aseton kan gitu, akhirnya kering kan, permukaan kuku ini pasti kering, lama-lama dia rapuh. Dan yang bagi suka extension itu juga ya dikurang-kurangin ke jedanya juga. Harus berarti extension kuku baru dengar nih Kak, maksudnya masih awam nih. Iya. Extension mana nih Kak? Kalau extension kuku itu sih kadang-kadang banyak yang di sini tuh karena mereka tuh PD-nya tuh kan pakai kuku panjang, tiba-tiba patah datang ke sini, tapi dia tuh harus ada jedanya. Jadi extension itu kita harus ada istilahnya juga, karena itu kan menutupi permukaan pori-pori kuku kan. Jadi kalau aku bilang sih ada yang halal atau enggak, memang ada yang halal juga, tapi karena belum ada sertifikatnya, jadi kita nggak ngomongin itu halal. Jadi kalau misalnya akrilik atau apa itu nggak halal. Kalau anak dan sampai ke makanan ini ya, ada nggak sih Kak kayak Efek sampingnya sih kuku tipis, udah itu aja, kuku tipis. Balik lagi sama si customer, jadi kadang-kadang ada yang, kalau aku sih balik lagi kan tadi aku kasih edukasi, jadi ada yang memang orangnya cepat bosen nih, jadi cepat bosen itu yang dia kalau salah warna balik lagi ke sini ganti. Ada juga karena dia lucu nih, ada motif lucu, ada desain lucu, dia datang lagi ke sini hapus lagi, belum jangka waktu 1 bulan. Jadi aku biasanya aku kasih tahu, sorry nih kalau misalnya aku sih kalau misalnya mau nerima ya aku aja, aku mungkin gitu kan, tapi kesehatan kuku itu lebih penting. Jadi kalau misalnya kalian ganti terus kuku semakin tipis nanti bisa berdarah, dipegang gini aja udah sakit. Iya, kemarin itu ada keluarga itu kan kukunya sampai merah kayak Nah, berarti karena orang ngegosok Kak ya. Jadi itu juga ada pelajarannya juga seberapa tekanan dan sebagainya. Kalau mau lebih lanjut bisa private Di tempat kakak ini Kenapa? kalau boleh tahu di tempat kakak ada itu Kak? Iya ada. Jadi udah ada beberapa musisi sebenarnya. Jadi mereka juga ada yang dari Batu Licin, Bamban itu juga ada, Banyak Baru, Tapura juga ada. Ada nggak sih Kak kalau misalkan kayak merawat nail art supaya tahan lama, mungkin kan ada orang yang sebenarnya kita ngasih jangka 1 bulan gitu, biasanya 1 bulan kayak Iya. Nah supaya tetap awet 1 bulan itu kita harus gimana sih merawatnya gitu supaya awet? Itu balik lagi, setiap tempat kan ada yang kadang-kadang nggak dikasih edukasi kan, jadi ya nail art aja gitu kan biasa. Jadi kebanyakan karena ini kita pakai gel yang halal, jadi kan bahannya lebih ringan gitu kan. Jadi abis gitu
kalau bisa jangan dikopekin. Ini kan biasanya ini kuku nih gatel kan, dikopekin gitu. Terus jangan sampai kena benda-benda yang kasar. Habis gitu juga kalau keramas ini penting banget nih. Kalau kena air dia bahannya lebih lentur soalnya. Jadi kalau keramas jangan kayak gini. Gunakan Jangan aja terlalu bagian sini. Kalau nggak bagian sini kan sama aja. iya benar sama aja kayak. Bener pokoknya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal kadang kan oh ini kopek ini gara-gara ini karena apa lagi kita lihat lagi kopeknya itu karena apa, karena memang kesalahan dari kita atau dari customer. Jadi kita lihat dulu di sini, kita lihat apa yang salah sebenarnya. Ternyata ada juga yang udah ngaku kayak dia kayak ngaku oh ini kan gara-gara aku ini oh itu apa, jadi juga bisa diperbaiki satu dari Apa sih namanya? Tahu juga nggak ya? iya bisa. Oh nggak di reset, soalnya dia nggak di reset. Jadi di awal lagi, balik di awal lagi karena beda. Jadi air sama lagi beda. Kita mungkin bisa buka tulisan jawab dulu kita ya buat bukannya Bentar ya, ada langsung bentar ya ada customer jadi aku pakai masker. Apa ya, bentar ya. mungkin buat para luar bisa dikerjakan pertanyaan-pertanyaan Bentar lah sambil. Anak mampus kan ya? Ya kan? Lagi live lah, sambil live lah. Pengantin baru nah. Ayo buat yang penasaran yang lainnya nih kak Apa nih? Kakak dong kakak sama alamatnya bisa dicek di video. Untuk alamatnya kakak pernah dapat notif. Kalau notif sebenarnya kadang-kadang gini, aku orangnya nggak bisa gambar dia sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang datang minta motif ini segala macam tidak aku kerjain. Jadi aku nggak bisa. Itu pun juga yang aku terapin ke semua terapis aku. pengalaman paling seru nih ada ditanya kita Pengalaman paling seru itu mengabulkan permintaan customer. Kalau yang ribet-ribet gambarnya gitu. Sama yang paling seru itu kalau nail artin anak-anak. Anak-anak ada itu paling unik. oh Aku. ada anak kayak bisa juga nggak ya tempat kakak Ini contohnya ya. itu lucu banget dong Say hello dulu dong. Dan anak Ibu Pindo juga paling sering juga kesini. ada yang nanya lagi nih kita sukanya jasanya dia Buka. Jadi kita custom juga bisa untuk apa namanya buku palsu, mas. Dan ini suka dukanya banyak juga. Merintis itu yang mengharukan. iya benar setiap usaha itu pastilah ada kayak sebelum sampai ke atas ayo mungkin buat Tapi gratis. Kalau di sini ya aku kasih tahu aja. Alhamdulillah tuh semua customer baik-baik. Jadi nggak ada yang mengesalkan. Jadi dukanya tuh
paling pas merintis aja gitu. Apa ada rencana untuk home service? Nah ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tentang home service ini. Kalau kedepannya sih insya Allah mau ada aja sih, tapi karena keadaan yang seperti ini kan kadang-kadang masih takut. Ada nanti dikasih tahu coming soon Kak ya, coming soon lah. Kalau dulu itu itu cuma 1 bulan aja sih, itu benar-benar capek sih menurut aku. Kalau yang itu belum lagi yang datang ke rumah, waktu itu kan masih di rumah ya, jadi datang ke rumah nungguin sampai jam 11 malam, dan kita juga pas di studio juga pernah buka sampai jam 2. Itu demi customer yang dari rantau. Totalitas banget ya udah pokoknya karena ini itu, makanya jangan pernah lelah dapat hal yang kita mau banget. Untuk sukses itu harus ada pengorbanan. Tapi jangan diforsir juga, harus ada kalau atau mungkin ibu mau nanya apa ya, nah soalnya banyak banget pertanyaan. Karena kita berusaha peluang bisnis di daerah kita sendiri buat nail art kita. Nail art itu sebenarnya besar. Ini di industri pernailatan itu lagi ini banget ya, bukan hanya di sini, di Jakarta, Medan, dimanapun itu tuh lagi booming banget. Itu peluangnya luar biasa loh. Dengan adanya pandemik ini 100% aku cuman kehilangan 20%. Berarti tetap ini aja kayak tetap berjalan aja ya. Karena gini, balik lagi, untuk mencapai tidak untuk kehilangan 20% ini kamu harus totalitas juga. Pengerjaannya seperti apa, buatlah customer itu balik lagi, itu aja. Jadi banyak sih ini orang-orang yang mau private itu dia tanya seperti ini, gimana caranya untuk balikin modal. Aku kemarin itu 1 bulan udah balik modal. 1 bulan udah balik. Jadi jangan takut, tepi 1 bulan itu nggak masalah. Jangan takut untuk mencoba lah kayak jangan takut untuk rugi, maka start budget. Nah kalau ini kita juga lagi ada di situ. Kayaknya banyak yang penasaran nih kita private. Kalau private itu ada kelas-kelasnya sih, ada grading juga. Jadi untuk yang kelas-kelas semua kelas ini lagi diskon 10%, jadi bisa langsung chat aku, nomor ada di bio. Iya di Banjarbaru. Kadain workshop. Ini nih ada yang mau workshop nih. Boleh, kemarin kita udah ngebahas karena memang bagus banget buat tim ini ya. Soalnya aku juga mikir kadang-kadang karena dunia perindustrian ini kan lagi meningkat pesat ya. Jadi banyak ada yang cuman otodidak, ini yang aku kadang-kadang resah gitu. Soalnya apa? Kalau kita datang ke tempat yang otodidak karena low budget, yang 30.000 pun ada kan. 30.000 pakai apa sih? Kadang-kadang gitu ya. Kalau aku memang orangnya nggak yang mikirin harga ya, cuma dulu baru harga. Tolong dibalik, jangan harga dulu baru kualitas. Nah, gimana nih Kak? Ada yang mau tangan? Ayo kita dah, ini proyek kita nih. Ya benar banget. Bagi orang-orang yang memang tahu atau pengen tahu itu kan bisa ikut, jadi dia bisa membenahi apa sih ini, kenapa jadi salah. Kalau 1 hari aja ngetekin langsung copot, nah itu berarti ada kesalahan. Ayo buat para dijawab langsung. Setuju buat ya, setuju katanya.
Setuju kayaknya enggak? Sani. Oh iya Kak, itu juga beringat nih, ada ngebaca di artikel. Katanya kita kalau keseringan nail art itu bisa bikin kuku rapuh. Bener, Kuku rapuh Kak. bener banget. Makanya kan harus jeda jangka. Misalnya dia udah 1 kali nih, ya udah tunggu 3 minggu atau 1 bulan, baru ini lagi gel polish lagi kukunya. Jadi nggak harus yang bertubi-tubi kayak misalnya ini besok dilepas, ini lagi. Ya kalau orang yang mau dapat uang sih sebenarnya oke, fine aja, karena kan kita juga enggak memungkiri ya, kita juga perlu uang kan gitu. Tapi kan kita kasih edukasi lagi seperti ini. Kalau mau sabar kita lakuin treatment ini minggu depan, aku mungkin gitu. Karena kita sudah sering ngomongin seputar private, seputar pemula, ada nggak sih Kak seperti tantangan awal buat para pemula itu apa ya? Kalau yang ingin memulai, Kalau untuk memulai sih yang penting niat ya. Terus tantangannya kalau aku dulu itu ya udah, kalau yang kita gambar ini aku jadi nggak jadi itu bisa belakangan gitu. Yang penting orangnya suka. Kak, tapi kita harus bilang lagi, banyak orang yang mengatakan bahwa desain kita mau desain ini. Tapi kan yang namanya manusia kan beda-beda kan, jadi nggak terlalu sama gitu aja. Kali beda ya dengan itu gitu aja. ada yang nanya nih Kak, vitamin buat kuku. Kalau ini sih yang menurut aku bagus sih yang masih di Body Shop ya. Ini aku bukan endorse, bukan apa, tapi memang pakai itu juga. Bukan informasi. Kalau asupan dan makanan itu tetap tadi buah sama yang ada zat besinya, sayur-sayuran. Sama jangan terlalu sering pakai kutek-kutek yang itu, yang sekali hapus, terus sekali hapus. Sayang kalian. Kan ada tuh Kak biasa di kuku kita tuh kayak ada Itu tidak ngaruh kok, soalnya juga kayak gitu kecuali kalau makeup kayak sama nggak mempengaruhi. Jadi ada beberapa jenis. Nah kalau misalnya kuku aku tuh kayak gini, kayak udah kena jamur ya, kuku kita permukaan ini kuning itu udah kena jamur, itu sudah gawat menurut aku. Kadang-kadang juga ada orang beberapa datang sini, aku nggak ngertiin, jadi dia harus melewati treatment dulu kayak kalau udah sehat. Nah, rawat kayak ini lagi, kayak mani-pedi kan dia juga kan pasti dikasih vitamin, dikasih bahan-bahan yang memang untuk keamanan kuku dan sekitar kulit, itu sangat penting juga. Jadi mani-pedi juga penting sih sebenarnya menurut aku. Ya pokoknya kalian datang ke tempat yang memang benar-benar dia udah tahu ilmunya, jadi bukan sembarang mani-pedian gitu. Ada yang nanya nih Kak, gimana sih cara ngerawat kuku lewat outside? Kalau inside kan buah-buahan. Ini tadi aku. Jadi memang yang namanya, terus kan kita kan juga sering kena hand sanitizer. Nah itu kadang mempengaruhi karena bagian sekitar sini kan kering, kuku pun ikut rapuh gitu. Tapi nggak apa-apa, imbangin lagi pakai hand and cream. Pakai yang ada di Body Shop itu ada hand and nail, jadi buat kuku dia bagus. Sekalian gini, aku nggak bawa sih, padahal ada contohnya gini. Ya. Jadinya sambil ngedengerin kakak sambil ngedengerin nih kuku rapuh gimana ya, harus sama praktek. Aku viewers tadi kayak gitu. Tadi ada yang komen juga katanya auto langsung ngeliatin kuku, katanya gitu. Dulu kuku aku tuh rapuh banget, jadi sempet kena jamur juga karena aku memang sukanya kan kutek-kutek yang itu tadi, jadi sebentar-bentar dihapus ganti lagi warna.
hari ini pengen warna ini yang dihapus lagi nih. Itu sempet yang namanya kuku itu bisa dikotek. Kuku bagian atas ini itu udah fatal menurut aku. Alkohol apalagi karena mungkin keseringan kena alkohol itu kayak benar banget. Apakah mereka semua menjadi saat yang terjadi? Amin. Ayo buat cewek-cewek mungkin ada yang mau sambil nyelipkan pertanyaan nih. Kakak Kita nerima banget. udah sampai ngebesin udah input sama pedi drive. Jadi beda lagi ya mini pedi drive sama yang namanya spa. Kalau spa dia khusus spa aja yang namanya mensulapin. Nah, kalau boleh tahu Bukan. Amin. Halo? Halo? Mini Pedi Dry kita lagi ngerjain yang ada yang lampu-lampu. Jadi mini Pedi Dry sama kayak mini Pedi Spa. Jadi bedanya tuh kita nggak pakai rendam air. Benar ada lihat yang dulu kan kayak di air panas. Nah ini bagi orang-orang yang biasanya mungkin bukan nail art ya, pasti ada pertanyaan yang mungkin enggak ingat tapi itu mau disampaikan. Biasanya itu berdarah. Nah kalau berdarah satu jari itu nggak masalah. 2, 3 itu kalau 10-10-nya kalian berdarah itu udah fatal. Berarti kalian kurang belajar nih. Iya sih, kalau sudah sampai berdarah gitu kayaknya udah benar-benar fatal banget Kak ya. Kalau buat ngebersihin kuku kaki, kalau biasanya sih pakai sikat aja. Terus di hand bodyin biar nggak kering. Harus sikat apa Kak? Pokoknya jangan pakai sikat besi ya. Sikat biasa aja, pakai sabun, sikat, tapi lembut-lembut aja, sikat lembut. Pasti ada kan yang dijual itu. Kalau nggak pakai ada yang nggak pakai tempat sikat gigi baru. Nah, sela-selanya aja sih sebenarnya. Pokoknya sikat lembut ya, jangan sikat yang kasar. Kalau kasar takutnya kulit kalian itu ini apa namanya luka. Kalau sikat kuku kita ada, tapi kan jarang. Kadang-kadang orang-orang kan kadang bingung kan nyarinya di mana. Ya, kalau bisa ya online bisa. Di sikatnya itu ada warna kuning. Sikatnya ada. Nah, sikat kayak gini bisa. Buat para cewek-cewek yang mau perawatan di rumah nih bisa kita gimana kita buat kuku yang benar. Ini di online Kak ya. sebenarnya ada di toko-toko mungkin kayak kosmetik ya, tanya aja buat yang kayak gini. Biasanya juga ada dijual itu satu perangkat, jadi buat yang kukunya, jepitannya atau apa. Tapi kadang-kadang kan orang nggak tahu fungsinya ya, nah itu juga bahaya sih kadang-kadang. Yang penting harus steril loh kalau untuk kuku. Balik lagi ke kebersihan Kak ya. Kebersihan itu nomor 1.
Jadi kalau misalnya mau kan mereka kita kan katanya sikat-sikat, ya udah sikat biasa aja sih sebenarnya. Bagian bawah, bagian sini. Sama-sama. Nggak terasa kita udah 1 jam sekarang. Iya, bener banget. Udah setengah nih. Mungkin ada dari kakak tips buat yang mau merawat kuku ala-ala rumahan. Kalau ala rumahan sih sebenarnya gampang ya, cuman direndam pakai air hangat, kasih sabun. Sabunnya sih sebenarnya ada sabun yang khusus buat ini sih, cari aja di online ada kok gitu. Terus dikasih hand body, hand cream kayak gitu, pokoknya harus tetap dijaga kebersihannya. Tips-tipsnya yaitu tadi, makan makanan yang sehat biar kukunya tetap sehat. Tuh, pokoknya balik lagi ke ketelatenan kita kayak dalam merawat kuku, kebersihan. Benar banget. Jadi kalau misalnya untuk yang di rumah sih males nih ke salon atau apa, ya dibalik lagi sikat-sikat, terus dibersihin bagian sininya. Kan beli aja yang satu perangkat itu, jepit, jangan sampai kotor juga. Terima kasih banyak nih Kak, udah ditemanin ngobrolnya selama 1,5 jam lebih. Iya, aku makasih ya. Udah banyak banget dapat ilmu langsung dari narasumbernya. Kalau boleh ada nggak nih Kak kata-kata motivasi buat teman-teman di rumah supaya lebih rajin nanti merawat kukunya atau motivasi apapun dari Kakak? Kuku itu sebenarnya cerminan diri juga loh. Jadi bagi kalian rawat kuku kalian, jangan lupa aja dirawat, karena penting banget, hal-hal penting itu hal yang paling penting. Jadi kuat aja kuku kalian. Jadi jangan sampai namanya ada item-itemnya ini. Jadi harus bersih lah, kan kita cewek, nggak malu kan? Kalau misalnya nggak malu kan? Kuku itu juga cerminan diri sih sebenarnya. Oke, makasih banyak. Kata Kameta, jadi kata-kata motivasi dari Kameta, kuku itu cerminan kita. Iya. Makasih banyak banget Kak ya. Sama-sama. Mungkin Kakak ada customer sudah yang menunggu. Bener banget. Oke, terima kasih ya Indah. Tunggu kedatangan Indah. Siap, insya Allah. Oke, makasih banyak. Nah, jadi kita udah selesai hari ini bincang santainya bareng kita narasumbernya langsung. Terima kasih buat para viewers yang sudah nonton, yang sudah meluangin waktunya. Mungkin kita juga di sini sama-sama belajar. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya atau teman-teman narasumber. Kalian tunggu ya part-part Bogem selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.